Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung, mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini. Saya tidak bermaksud untuk sengaja naik ke meja, karena itu sifatnya untuk memprotek klien saya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Kapolri, ya, semuanya saya minta maaf atas kekhilafan dan kekeliruan ini. Saya juga minta maaf kepada organisasi advokat saya, Advokat Kongres Advokat Indonesia. Saya minta maaf kepada Presiden KAI, Ibu Jamelia Lubis, ya, Ibu Siti Jamilia Lubis, sarjana hukum. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Ini bentuk daripada perjuangan saya untuk membela hak klien. Mohon maaf semuanya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Yusril, Menko Polhukam, Menkumham, ya, Menkumham, ya, atau apa ya, Menko Polhukam kalau nggak salah, Pak Yusril. Saya minta khususnya kepada Pak Yusril, saya minta maaf juga. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan permaafan saya diterima. Makasih. Bang, terus untuk selanjutnya apa, Bang? Agenda besok, Bang? Persidangan yang kemarin. Persidangan yang kemarin itu agenda besok maksudnya, iya. Tanggal 20. Iya. Ya, kita minta ganti hakim. Tetap kembali lagi Bang Hotman diperiksa atas kesaksiannya. Oh, berarti masih diminta keterangan saksinya, iya. Bang Hotman harus hadir gitu. Kalaupun ada offline kami nggak terima lah. Kami maunya online, terbuka, gentleman gitu. Kami jagain Bang Hotman, kita jagain kok. Saya udah bilang, saya udah komitmen. Tim pembasmi harus menjaga Bang Rasman, jaga Bang Hotman. Semua kita jaga. Nggak ada yang boleh dianiaya. Yang aniaya Bang Hotman ya gue ngamuk lah. Gue juga ikut ngamuk. Karena dia kan aset kita. Dia juga kan bagian daripada orang yang dalam perkara ini yang harus benar-benar teruji gitu loh. Walaupun dia berseberangan dengan kita profesional gitu. Yang menganiaya Bang Rasman apalagi kan gitu. Kita tetap jaga semuanya gitu. Karena biar gimana mereka senior-senior saya gitu. Itu. Ya. Sempat memberi kasih sayang ke saya. Kayak saya bilang, anak-anak saya, istri saya, sayang kalian kepada emak kalian, sayang kalian kepada ayah dia. Memang saya nggak dapat kasih sayang. Ya, dari pernyataan dari Bang Rasman, dari Saudara Firdaus, tolonglah memberi edukasi yang benar bagi masyarakat. Anda kan orang-orang hukum. Anda tahu siapa yang boleh berhak berbicara pada saat persidangan dan kapan berbicara, kapan tidak berbicara. Saya lihat pada waktu di video itu, ya, yang viral itu adalah Rasman ngomong terus, ya kan, sampai mendesak majelis hakim. Itu tidak boleh. Dia dalam kondisi sebagai terdakwa. Mestinya dengan ada kuasa hukum yang menyampaikan itu adalah kuasa hukum, bukan terdakwa. Apakah Saudara Rasman itu diberi kesempatan sama majelis hakim? Yang saya lihat adalah majelis hakim itu menyuruh untuk duduk, tapi dia tidak melakukan itu. Padahal majelis sudah menyuruh dia duduk, tapi dia tetap berdiri, dia tetap menunjuk, dia melakukan perlawanan terhadap perintah hakim. Sebenarnya kalau seperti itu bisa aja perintah majelis itu untuk langsung ditahan atau seperti apa, karena itu melanggar. Itu sesuatu yang nggak wajar lah. Ada mekanismenya jika melakukan keberatan. Mestinya kuasa hukum juga menyampaikan. Kalau dibilang masalah terbuka atau itu adalah kewenangan hakim. Apalagi saya dengar lagi kemarin dia pada sidang berikutnya akan mau pakai toga. Mulai kapan ada terdakwa pakai toga? Coba kasih pembelajaran hukum. Anda itu seorang katanya seorang yang sudah sering bersidang, ya. Sudah berpraktek sekian lama, 100 persidangan. Masa nggak tahu harus advokat itu seperti apa? Waktu sempat menghampiri saksi Hotman itu diperbolehkan nggak sih? Nah itu dia, itu juga. Kenapa? Makanya kok merasa jadi dia yang terzolimi, bahwa dia diperkusi. Lo yang menyampaikan Hotman Paris itu siapa? Saya netral loh, maksudnya nggak ada mau bela Bang Hotman atau seperti apa. Tapi ini Bang Hotman ini kan masih duduk di kursi saksi. Apakah dipersilakan sama majelis? Kan tidak. Rasman ini terdakwa, masa menyamperin saksi? Terus kuasa hukumnya diam aja.
Setelah Firdaus Eyobo ini dipecat, Pengadilan Jakarta Utara juga melakukan upaya hukum pidana, melaporkan ke Baris-Krim terkait tindakan Rasman Arif Nasution dan tim yang bikin gaduh persidangan saat itu. Tidak hanya Rasman, Firdaus Eyobo pun harus segera diperiksa oleh kepolisian. Walaupun alasan Firdaus Eyobo ini, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di meja sidang. Dia naik ke meja sidang dengan memakai toga sidang yang dia pakai. Walaupun alasan dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di atas meja. Alasan itu cuma alasan kampungan. Terus kaki siapa itu yang ada di situ? Yang injak-injak meja sidang itu? Kan kaki Firdaus. Badannya siapa yang ada di atas meja itu? Badannya Firdaus. Artinya apa? Dia sudah niat untuk naik ke meja sidang. Dan tujuannya dia adalah viral. Dan itu ada konsekuensi hukumnya. Baik Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Eyobo. Orang goblok mana lagi coba ya, nginep di hotel bintang 5 bisa, tapi didenda sampai ratusan juta tuh. Gara-gara dia bikin banjir satu lantai hotelnya tuh. Bayangin coba tuh. Lu tahu penyebabnya apa? Nih. Dia gantung baju di sprinkle. Lu tahu gak sprinkle ini buat apa? Ini tuh sprinkle tujuannya kalau misalnya dipakai, kalau misalnya terjadi kebakaran, ini tuh bisa ngeluarin air. Contohnya di apartemen gue ya, ini tuh ada sprinkle nih ya. Sprinkle tuh ya, bentuknya kayak gini. Malah sama dia digantungin baju ya. Jelas-jelas itu yang sprinkle-nya itu tuh ya, yang ini nih sprinkle-nya ini. Kalau misalnya digantungin baju itu kan berat tuh ya kan. Nah kalau berat itu pentilnya nanti dia bisa ngondoy. Kalau pentilnya ngondoy dia bisa ngeluarin air secara otomatis gitu loh. Dan akhirnya hotelnya tuh jadi banjir. Banjirnya itu nggak main-main ya, satu lantai cuy. Akhirnya pengunjung tol ini didenda ya sampai ratusan juta karena hotelnya mengalami kerugian ya, harus renovasi ulang segala macam. Udah gitu belum kerugian karena satu lantai itu katanya gak bisa dipakai gitu. Setolol-tololnya gue akan nggak bakal ngide ya, setolol-tolol dan sekreatif gue nggak bakal ngide gantungin baju gue di sono ya. Kayak kagak ada WC gitu kan. Biasanya kan di WC kan ada tuh cantolan anduknya, lu bisa gantungin di sana gitu loh. Ini otaknya nggak ngerti sih. Pak Prabowo angkat Bang Firdaus Eyobo menjadi menteri pengawas karena yang nggak benar mau dipecat dia katanya. Di Indonesia ini kelemahan kita tidak ada menteri koordinator pengawas aparatur negara. Kalau pengawasnya dari satu baju, misalnya pengawas jaksa oleh jaksa, ini nggak bakal benar hukum. Ya, jadi dirikan menteri koordinator pengawas seluruh aparatur negara, maka itu akan selesai. Dan pemimpinnya adalah saya. Saya akan pecat semua hakim yang nggak benar, saya akan pecat polisi yang nggak benar, saya akan pecat semua jaksa yang nggak benar. Itu tujuan saya. Gitu. Ya, jadi setuju kali aku sama Bang Firdaus ini ya. Beliau ini memang luar biasa pengalamannya, keren ya. Beliau harus diangkat menjadi menteri pengawas ya kan, karena yang nggak benar-benar pecat sama dia. Lihat dong, siapa ada manusia di dunia ini yang seperti beliau? Coba ketua umum organisasi, ketua wartawan ya kan, penyanyi band, pemain film. Aku gak bisa ngomong banyak kali. Dan beliau bukan orang biasa, cucu sultan. Jadi udah layak jadi menteri. Ya, supaya ada pembenaran hukum di republik ini. Tapi Bang Firdaus, kan Bapak Presiden kita lagi potong-potong anggaran ya kan. Kalau bikin kementerian baru dipimpin sama Bang Firdaus, nanti anggarannya nambah ya kan. Dan juga ya Jaksa Agung ya, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, Menhan dan segala macamnya itu sudah dibawa Kemenpolkam ya kan. Jadi sudah ada juga mereka pengawasnya, diawasi sama Kemenpolkam ya Bang. Dan semua kementerian itu baik Kemenpolkam juga diawasi oleh Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi Presiden kita Bapak Prabowo. Jadi abang gak usah sanksi-sanksi soal pengawasan. Dan juga pengawas sekarang yang paling mantap ya, matanya paling mengawasi, menyoroti semua pejabat-pejabat adalah rakyat, masyarakat. Ya kan, dikit-dikit pejabat buat salah viral bos, di videoin langsung cet viral, copot, pecat.
Ya, jadi udahlah bang, udah ya. Abang lagi jadi apa sekarang? Lagi jadi lawyer, lagi jadi penyanyi, lagi jadi apa sekarang? Udah itu aja dulu abang tekuni. Oke abangku siap, hormat. Jangan lakukan upaya hukum dengan cara-cara yang melawan hukum dan etika. Seorang advokat dengan alasan apapun dan kondisi apapun sebaiknya tidak melakukan upaya-upaya hukum dengan cara-cara yang melawan hukum atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin. Inilah yang membedakan advokat yang bijak dengan yang emosional. Pas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 kemarin menuai pro dan kontra ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Ari Nasution ya, dan kawan-kawan Total ada berapa orang Pak? Ya kita belum bisa menghitung ya, karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Pak, berarti atas adanya laporan itu sudah ada ketetapan dari Majelis Hakim PN Jakarta Utara Pak? Artinya ada hal yang diduga melanggar dalam aturan persidangan gitu Pak, terkait dengan keributan itu? Ya itu kan sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Caranya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana, itu seperti itu. Berarti Pak nggak salah, berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti ya, yang sampai naik meja. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Untuk pasalnya Pak? Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP dan 217 KUHP. Ya, seperti itu.